Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Julfian Carandani Wahab dengan NIM 210103629. Yang terhormat Bapak Muhammad Rinaldi, SE MAK AWP CAP CTT CERA CBV CPTT CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi AKA. Jadi dalam kesempatan kali ini saya telah diberikan tugas untuk membuat video tentang sistem akuntansi biaya. Baik, jadi di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang akan saya bahas nanti. Jadi untuk pembahasan yang akan saya bahas ini saya bagi menjadi dua dan saya subbabkan lagi. Jadi yang pertama ini adalah sistem pengawasan produksi, lalu saya subbabkan lagi menjadi deskripsi, dokumen yang digunakan, fungsi yang terkait, dan jaringan prosedur yang membantu sistem. Lalu ada yang kedua ini sistem akuntansi biaya yang saya subkan lagi menjadi deskripsi, informasi yang digunakan oleh manajemen, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, fungsi yang terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem, dan bagian akhir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Jadi, yang pertama adalah sistem pengawasan produksi. Jadi kalau kita membahas tentang sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ini erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur itu berada di dalam fungsi produksi. Jadi di sini ada penjelasan tentang sistem pengawasan produksi. Itu dia ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi erat hubungannya dengan orderan yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Lalu ada pun dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi, itu ada 4. Yang pertama surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, dan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi untuk surat order produksi sendiri itu adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Mohon maaf, jadi sebelumnya ini ada 7. Tiganya itu ada bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produksi selesai. Lalu saya lanjut, yang kedua ini ada daftar kebutuhan bahan. Jadi daftar kebutuhan bahan sendiri ini adalah dokumen yang merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu juga di sini ada yang ketiga yaitu daftar kegiatan produksi. Jadi ini adalah dokumen yang daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk. Lalu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yaitu dokumen yang merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu juga tadi ada bukti pengembalian barang gudang, yaitu dokumen yang merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi yang mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Lalu juga tadi ada kartu jam kerja, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu yang terakhir ini adalah laporan produk selesai, yaitu laporan produk selesai yang dibuat oleh fungsi produksi itu untuk memberitahukan selesainya produk pesanan tentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang dan fungsi penjualan, serta fungsi akuntansi persediaan dan fungsi akuntansi biaya. Lalu selanjutnya ini ada fungsi yang terkait. Jadi fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi ini ada 5, yaitu fungsi penjualan, perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Jadi untuk fungsi penjualan sendiri ini dalam perusahaan yang produksinya itu berdasarkan pesanan dari pembeli, dan fungsi penjualan ini dia bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Lalu ada fungsi produksi. Jadi fungsi produksi ini adalah fungsi yang bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Lalu ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Jadi fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini
dia ini membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produk. Lalu yang keempat, ini ada fungsi gudang, yaitu kalau dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi gudang itu dia bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digudangkan. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi akuntansi biaya ini dia bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Lalu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan sorry, membentuk sistem pengawasan produksi itu ada 4, yaitu prosedur order produksi, maaf, lalu ada prosedur permintaan dan barang gudang, lalu ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, dan prosedur produk selesai. Jadi untuk prosedur order produksi sendiri itu dalam prosedur ini dia surat order produksi itu dia dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi bahan produk jadi. Lalu untuk prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang sendiri itu dia prosedur yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Lalu yang ketiga ini ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, yaitu surat order produksi yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang biasanya itu dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi atau operation list. Lalu yang terakhir ini ada prosedur produk selesai, yaitu order produksi yang telah selesai itu yang telah selesai dikerjakan itu perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang, karena prosedur produk selesai ini dia merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Lalu kita bahas pembahasan yang kedua, yaitu adalah sistem akuntansi biaya. Jadi di sini ada deskripsi dari sistem akuntansi biaya sendiri. Jadi yang pertama ini ada pengumpulan biaya sistem akuntansi biaya. Jadi ini adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dan dalam perusahaan manufaktur itu sistem akuntansi ini biaya itu merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Dan faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan itu ada 3, yaitu adalah metode costing yang digunakan, yaitu full costing atau variable costing. Lalu ada sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Lalu ada proses produksi, yaitu produksi berdasarkan pesanan dan produksi berdasarkan proses. Lalu juga di sini ada informasi yang diperlukan oleh manajemen, yaitu ada 5. Itu ada order produksi yang belum selesai, order produksi yang telah selesai, harga pokok produk jadi, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan biaya menurut pusat biaya. Lalu ada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya, dan sebagian besar itu dia terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi yang sudah dijelaskan saya pada awal tadi. Dan dokumen tersebut itu dia ada 9. Yang pertama itu ada surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produk selesai, bukti memorial, dan bukti kas keluar. Lalu untuk catatan akuntansi yang digunakan ini ada 5, yaitu jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Jadi untuk jurnal umum sendiri, untuk jurnal pemakaian bahan baku sendiri, itu adalah jurnal yang merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Lalu untuk jurnal umum sendiri itu dia dalam sistem akuntansi biaya ini, jurnal umum itu dia digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Lalu untuk register bukti kas keluar itu dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar itu dia digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Lalu ada kartu biaya. Jadi kartu biaya sendiri ini adalah catatan yang merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik,
beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Lalu tadi ada kartu harga pokok produk. Jadi untuk kartu harga pokok produk ini dia merupakan catatan buku pembantu yang merinci biaya produksi, yang melingkup biaya bahan baku, biaya bahan tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Lalu ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya ini ada 5, yaitu adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, serta fungsi akuntansi biaya. Jadi kalau seandainya kita lihat ya, di sini ada fungsi akuntansi biaya. Jadi fungsi akuntansi biaya itu dalam sistem pengawasan produksi, dan sistem akuntansi biaya itu fungsinya itu dia bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya atau non produksi ke dalam kartu biaya. Dan di samping itu fungsi akuntansi biaya juga dia bertanggung jawab atas pencatatan transaksi terjadinya beban bahan baku, beban tenaga kerja, beban overhead pabrik atau BOP, dan beban memproduksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum. Lalu serta posting ringkasan jurnal tersebut ke akun yang bersangkutan dalam buku besar. Lalu di sini ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur itu ada 6, yaitu prosedur order produksi, prosedur permintaan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur penyesuaian jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Jadi untuk prosedur pengembalian barang gudang yang ada di nomor 3 itu dia digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang, dan karena ada kalanya nih bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk kepentingan produksi pesanan tertentu itu dia tidak seluruhnya habis digunakan, maka itu harus dikembalikan ke bagian gudang. Lalu untuk prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung itu dia digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Lalu untuk prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik ini dia digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik atau BOP yang digunakan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produksi selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Lalu tadi ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran itu dia digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik atau BOP yang sesungguhnya, serta beban administrasi dan umum, dan beban di bagian pemasaran. Nah, lalu di sini ada bagian alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Jadi jadi ini berisikan dokumen berbagai prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Dan untuk prosedur-prosedur yang digambarkan di bagian alirnya itu ada 8, yaitu dia meliputi prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, lalu ada prosedur penyatuan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, lalu ada prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik, lalu ada prosedur produk selesai dan pencatatan pemberian biaya overhead pabrik, lalu ada prosedur pencatatan biaya overhead sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Lalu yang ketujuh itu ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Lalu yang terakhir ini ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari dokumentasi itu ada, jadi sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur itu dia terdiri dari
berbagai prosedur. Jadi seperti yang pertama tadi ada prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, lalu ada prosedur pengembalian barang gudang, lalu ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya kerja langsung, lalu juga tadi ada prosedur produk selesai dalam pencatatan biaya pembebanan biaya overhead pabrik, lalu dan juga ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya dan beban administrasi dan umum dan pemasaran. Dan ada pun beberapa dokumen yang penting yang digunakan dalam berbagai prosedur dan membentuk sistem akuntansi biaya suatu perusahaan manufaktur itu tadi ada 9. Itu ada surat order produksi, lalu ada daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, lalu tadi itu ada juga bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, lalu juga tadi ada bukti pengembalian barang gudang, dan kartu jam kerja, laporan produk selesai, dan bukti memorial dan bukti kas keluar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi sistem akuntansi biaya dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.